anak-anak Miss, berjumpa kembali dengan Miss Rima dalam pembelajaran jarak jauh. Pagi ini kita akan belajar matematika dengan bab baru yaitu statistika atau disebut juga atau dikenal juga dengan nama pengolahan data. Silakan anak-anak Miss yang ada di rumah siapkan catatannya, alat tulisnya dan dengarkan penjelasan video berikut ini. Kita awali dengan pengertian atau definisi dari statistika. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data termasuk cara pengambilan kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian dalam konsep probabilitas atau disebut juga dengan peluang ya. Suatu metode ini gunanya untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka. Nah, data itu apa ya? Data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap meskipun belum tentu benar. Data dapat digunakan juga untuk menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Data yang baik adalah data yang bermanfaat. Data yang telah diolah disebut dengan informasi. Contohnya, data berat badan siswa kelas 51 atau data nomor sepatu kelas 51. Masih banyak lagi contoh yang lainnya nak ya yang tentang data. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari data? Nah, data itu gunanya bisa dalam suatu perencanaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar perencanaan sesuai dengan kemampuan supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan. Nah, selain kegunaan yang di atas tadi, suatu perencanaan, data juga sebagai alat pengendalian. Pengendalian bagaimana? Yang bertujuannya agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat segera diperbaiki atau dikoreksi. Nah, data juga digunakan sebagai dasar evaluasi dari hasil kerja akhir, apakah target itu dapat tercapai, kalau tidak tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, itulah beberapa kegunaan dari data ya nak ya. Nah, ada beberapa syarat-syarat data yang baik. Apa saja itu? Datanya harus objektif, artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, harus bisa mewakili atau disebut juga dengan representatif. Nah, data juga harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi atau standar error-nya hanya kecil, ya, harus kecil. Kemudian data juga harus tepat waktu, up to date, ya. Dan terakhir data yang baik itu juga harus relevan. Jadi semua data yang kamu peroleh itu harus sesuai dengan fakta-fakta di sekitarmu. Jika kamu misalnya mau mendata berat badan, jadi kamu harus mendata benar-benar berat badan seseorang, bisa menggunakan alat ukur dan juga alat-alat yang membantu mengukur berat badan seseorang. Jadi tidak asal-asalan untuk menulis data ya nak ya. Nah, data itu harus objektif atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, dari sudut pandang statistika, data itu memiliki sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Maksudnya apa ya? Data kualitatif adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau judgement. Nah, itu disebut dengan data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif adalah semua data dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi kalau ditanya ada data ini disebut apa? Data ini disebut apa? Kamu sudah bisa membedakannya nak ya. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Di antaranya kuesioner, wawancara, percobaan di laboratorium, atau hasil pengolahan pihak lain. Contoh, kalau kita misalnya mau mengukur berat badan siswa kelas 51. Jadi, kita perlu alat nih. Alatnya apa? Kita butuh timbangan dan juga alat untuk mencatat. Nah, itu ya. Jadi,
kalau itu disebut dengan observasi. Nah, ada juga dengan alat bantu yang lainnya yang bisa mendukung datamu. Nah, itu dia ya contoh yang saya berikan. Nah, statistik dengan statistika itu memang tujuannya adalah sama-sama mengolah data, tapi beda pengertiannya. Statistik itu adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Sedangkan adalah ilmu yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Nah, beda ya nak ya. Kalau kamu temukan ada bahasa statistik dengan statistika, pengertiannya beda. Statistik itu adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Oke, di sini Miss sudah kasih contoh soalnya. Pengumpulan data, contoh data mengenai makanan favorit siswa kelas 6 SD Merdeka. Di sini ada nama siswanya 5 orang, terdiri dari Dewi, Indri, Agus, Siti, dan Indra. Dewi itu makanan favoritnya bakso, Indri makanan favoritnya soto, Agus sate, Siti bakso, Indra nasi goreng. Nah, ini adalah data yang dikumpulkan dari siswa kelas 6, di mana ada 5 siswa yang didata. Dari 5 siswa ini mereka punya makanan favorit yang berbeda-beda, bahkan ada yang sama ya. Nah, ini disebut dengan data. Data apa? Data mengenai makanan favorit siswa kelas 6 SD Merdeka. Nah, ini salah satu contoh mengumpulkan data. Perhatikan contoh soal nomor 2. Kita bisa lihat dari pengumpulan data berat badan dibuat dalam satuan kilogram. Ya, siswa kelas 6 SD Merdeka diperoleh data sebagai berikut. Nah, sudah disiapkan alat timbangan tadi di kelas. Lalu disuruhlah guru atau Miss Rima suruh satu-satu ke depan untuk ditimbang. Miss Rima catat, maka diperolehlah datanya. Ada yang berat badannya 30, ada berat badannya 35, 29, 32, 35, 34 sampai jumlah siswanya. Ya, kalau kita di kelas 51 atau di 61 itu contohnya di 51 ada 33 orang, di 61 ada 35 orang. Berarti Miss akan menyuruh satu-satu anak-anak untuk menghitung berat badannya dan Miss akan catat. Nah, yang angka inilah disebut dengan data. Jadi data apa? Data pengumpulan berat badan. Baik anak-anak Miss, demikian penjelasan tentang pengenalan statistika atau pengolahan data. Ya, silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan, silakan WA Miss. Terima kasih dan selamat pagi.